teman-teman wanitaku, welcome di dalam serial pengajaran wanita di dalam Alkitab. Kita itu akan melihat bahwa para wanita di dalam Alkitab itu masing-masing punya pengalaman kehidupan yang muncul kekayaan hatinya. Dan kita mau mempelajari kekayaan hati mereka. Kita mulai hari ini dengan pengajaran dari seorang wanita yang bernama Ruth. Siapakah Ruth itu? Kita akan memulai dari seorang wanita yang bernama Naomi. Naomi adalah mertua daripada Ruth. Satu kali di Bethlehem, Naomi pindah ke Moab. Dan di Moab inilah ia, suaminya, dan 2 orang anaknya. Mereka hidup di sana, lalu salah satu anaknya menikah dengan seorang wanita Moab yang bernama Ruth. Apa yang terjadi? Setelah 10 tahun Ruth menikah, ternyata suaminya meninggal dunia. Bisa kita bayangkan? Setiap orang menikah punya cita-cita kan? Rumah tangganya pasti bahagia, panjang umur, bisa hidup dengan suaminya sampai menutup mata kelak pada saat usia sudah lanjut. Tetapi Ruth hanya mengalami selama 10 tahun masa kebahagiaan. Dan kemudian datanglah masa sulit dalam kehidupan dia, yaitu ditinggalkan oleh suaminya. Dan bukan itu saja, papa mertuanya pun meninggal, kemudian kakak iparnya pun meninggal. Tinggallah Ruth hanya dengan Naomi dan salah satu iparnya. Lalu Naomi memutuskan untuk kembali pindah dan dia menyuruh Ruth untuk pergi dan kembali saja kepada keluarganya. Dan kemudian Ruth berkata, "Tidak, aku tidak mau meninggalkan engkau." Dan disitulah mulai kita melihat kekayaan hati Ruth nampak. Yaitu yang pertama, Ruth ini sayang banget sama mertuanya. Dia akur banget dong sama mertuanya. Bukankah kalau kita rukun dengan mertua kita adalah suatu berkat yang sangat luar biasa? Pada saat Naomi udah mau pulang ke Bethlehem, dia menyuruh Ruth untuk nggak usah ikut sama dia. Kita lihat di dalam Rut 1 ayatnya yang ke-16. Tetapi kata Rut begini, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku." Lihat, yang namanya Rut ini udah seperti anak sendiri. Dia juga udah nganggep Naomi itu seperti ibunya sendiri. Mau tahu rahasia supaya kita bisa akur sama mertua? Ya ikutin kekayaan hati Ruth ini. Dia nggak pernah menganggap Naomi itu adalah orang lain. Dia menganggap Naomi itu sudah seperti mama dia sendiri. Coba deh kita praktekkan. Mungkin mertua kita selama ini kita anggap masih orang lain. Yuk mulai kita itu belajar untuk menganggap mertua kita adalah orang tua kita sendiri. Banyak kita bilang gini, aduh tapi susah karena orang tua saya atau mertua saya itu cerewet banget. Mertua saya itu tipenya tuh memang begitu, susah banget deh, orangnya jutek dan lain-lain. Dan saya mau katakan gak apa-apa, kita tabur aja. Karena waktu terus kita memperlakukan mertua kita dengan baik, masa sih dia satu saat gak akan baik juga sama kita? Jadi tetap doakan dan sayang sama mertua kita dan anggap dia orang tua kita sendiri. Itu kekayaan yang pertama. Seneng kan ngeliat yang namanya anak mantu sama mertua akur. Kekayaan yang kedua tuh seperti ini. Kita lihat di dalam Rut 2 ayatnya yang kedua. Ketika akhirnya mereka udah pindah nih ke Bethlehem. Kemudian si Ruth bilang begini. Maka Ruth perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di ladang belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan sahut Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Yang kedua, ternyata kekayaan hatinya dia ini adalah orang yang rajin. Ruth itu gak males orangnya. Dia itu sayang sama mama mertuanya. Dia gak mau dong mama mertuanya kelaparan. Dia juga gak mau santai-santai di rumah. Biar aja orang lain ngelihat mereka hidup cuma berduaan, pasti ntar orang lain ada yang berbelas kasihan. Dia enggak, dia bangkit lalu dia mau cari yang namanya pekerjaan. Lalu dia pergi ke ladang. Dia gak gengsi. Di ladang ngapain? Itu kan penyabit mengambil yang namanya menyabit gandum-gandum.
Nah itu kan ada sisa-sisanya kan. Dia pungutin loh sisa-sisanya dan dia bawa pulang ke rumah untuk makanan dia dan mertuanya. Gak ada gengsi-gengsinya. Ayo kita kaum wanita gak usah gengsi. Kalau memang keluarga kita membutuhkan uang lebih lagi, kerja juga gak apa-apa. Cari tahu apa yang bisa kita lakukan. Gak usah gengsi dan ngerasa, aduh ngapain kita kerja. Biar orang ngelihat kita itu kelihatannya cukup tetap mapan. Tetapi kalau kenyataannya memang butuh uang, silakan bekerja. Yang penting jangan mengabaikan keluarga ya. Itu kekayaan Ruth yang kedua. Berikutnya, ternyata Ruth itu adalah seorang wanita yang tahu berterima kasih. Pada saat dia pergi ke ladangnya Boas ya kan, oleh Boas dia malah ditolong, dikasih banyak gandum-gandum. Lalu di dalam Rut 2 ayatnya yang ke-10 dia berkata, lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing. Dia ditolong, dia tahu terima kasih. Dia ditolong, dia tahu juga kedudukan dia bukan sebangsa, bahkan dia orang asing. Kok bisa ditolong sih? Dia tahu mengucap syukur, bahkan dikatakan sampai sujud ke tanah. Dalam kehidupan kita sering mendapatkan pertolongan bukan? Atau bahkan pertolongannya nggak sekarang. Kita dapat pertolongan dulu-dulu di masa lalu waktu kita susah, di masa lalu waktu mungkin kita hidupnya masih pas-pasan. Kemudian kita ditolong, dikasih pekerjaan, kita ditolong oleh seseorang. Jangan pernah lupa untuk mengucap terima kasih. Jangan menjadi pribadi yang seperti kacang lupa kulitnya, tetapi jadilah pribadi yang selalu mengucap syukur dan berterima kasih. Terutama kita tahu bukan cuma terima kasih sama orangnya aja, tapi berterima kasih sama Tuhan kita juga ya. Kemudian apalagi kekayaan hati daripada si Rut. Rut ini ternyata seorang wanita yang penurut hatinya. Ya, di dalam Rut 3 ayat 3 sampai dengan ke-4 dikatakan, maka mandilah dan beruraplah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring, kemudian datanglah dekat. Singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Ruth dapat sebuah mission impossible dari mertuanya. Naomi kasih pesan kepada Ruth untuk pergi ya ke tempat Boas. Di tempat pengirikan itu Boas nggak sendirian, itu tempat rame-rame dengan para pengerja lainnya. Dan dengan disuruh diam-diam dia datang, jangan sampai ketahuan untuk tidur di bawah kakinya Boas. Wah, nggak gampang loh apa yang disuruhkan kepada dia. Tetapi hatinya nurut. Dia katakan kepada mertuanya, baik, aku akan lakukan. Dalam kehidupan kita, seringkali kita juga mendapatkan mission impossible daripada Tuhan. Kita mendapatkan tugas-tugas daripada Tuhan. Tugas apa misalnya? Tugas untuk bisa mengampuni orang yang bersalah dalam hidup kita. Tugas untuk tetap bisa merawat suami kita walaupun dalam hidupnya mungkin dia sering mengecewakan kita. Tugas yang Tuhan berikan supaya kita bisa menjadi wanita yang penurut. Banyak hal yang Tuhan suruh kita berontak. Banyak hal yang rasanya aduh Tuhan terlalu berat, terlalu susah. Aku udah dikhianatin mungkin belasan tahun, kok masih tetap harus ngampunin. Tuhan, aku udah hidup susah mungkin bertahun-tahun, kok aku harus melepaskan hal ini dari kehidupanku. Seringkali Tuhan kasih tugas yang kelihatannya nggak mungkin kita lakukan, tetapi di balik tugas-tugas tersebut sebenarnya ada berkat. Berarti semua mission impossible yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu adalah ujian. Kalau kita mau untuk lakukan ujian kita, maka pasti deh kita akan menjadi wanita yang diberkati Tuhan. Dan kalau kita sudah belajar nih dari Ruth, kekayaan-kekayaan hati tersebut, sayang tadi sama mertuanya kan, yuk kita mau belajar sayang sama mertua kita.
Kita lihat lagi, Ruth itu rajin bekerja. Yuk kita pakai tenaga kita, tangan kita, keterampilan kita, kepandaian kita untuk juga bekerja. Kemudian kita belajar juga kekayaan lain bahwa Ruth tahu berterima kasih. Ayo jadilah pribadi yang tahu berterima kasih. Lalu Ruth itu penurut. Kita juga mau belajar supaya tambah kaya hati, menjadi wanita yang penurut. Maka hasilnya dahsyat banget. Apa yang terjadi? Yang terjadi Ruth dapat berkat yang sangat besar. Pada akhirnya Boas sang tuan tanah akhirnya datang dan menikahi dia. Wow, Ruth yang tadinya ada di dalam titik terendah kehidupan dia karena kehilangan suami, kemudian dia melakukan semua hal yang baik dalam hidupnya, ternyata berkat besar menunggu dia. Dan bukan itu aja loh, dia pun melahirkan anak yang kelak anak ini akan menjadi kakek atau opa daripada seorang raja yang bernama Raja Daud. Lihat keturunannya Ruth yang ternyata sebenarnya dia bukan dari bangsa Israel tetapi dari bangsa lain. Ketika Tuhan mengangkat dia, berkat-berkat pun terus bisa mengalir dalam hidup dia. Jadi yuk setiap kita juga pasti bisa menggali kekayaan hati kita. Hari ini kita menggali kekayaan hati Ruth supaya kelak kita pun akan dipromosikan Tuhan dan hidup kita sebagai wanita menjadi berkat yang besar. Tuhan memberkati.